tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian daerah berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Ciri-ciri gerak tari Bali. Yang pertama, gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Yang kedua, tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Misalnya pada tari pendet. Kemudian ciri-ciri gerak tari Sumatera. Yang pertama, gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Yang kedua, gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Yang ketiga, gerakan lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Nah, itu adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Sedati dari Aceh. Sedati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Keunikannya antara lain, pertunjukan tari Sedati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Sedati berupa nyanyian yang dilantunkan oleh dua orang. Tari Sedati sangat dinamis, langkah maju, mundur, ke samping kiri dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Sedati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Sedati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Sedati menjadi lebih menarik. Lani dan teman-teman memiliki kegemaran yang berbeda. Ada teman Lani yang gemar menyanyi, ada teman Lani yang gemar menari, ada juga teman Lani yang memiliki kegemaran lain. Dan untuk mengetahui kegemaran teman-teman kalian, kalian bisa menanyakannya kepada teman-teman kalian. Nah, selanjutnya mari kita diskusikan ya untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? Manfaat kegemaran untuk kita sendiri yaitu mengurangi stres dan kejenuhan. Kegemaran dapat menghilangkan stres. Contohnya, ketika kita akan menghadapi ujian sekolah, kita merasa stres dan jenuh karena harus terus-menerus belajar. Nah, untuk mengurangi stres dan jenuh, biasanya melakukan hobi ya. Kegiatan hobi itu akan membuat otak kita jadi segar kembali dan semangat lagi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kegemaran temanmu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. Tentunya ada manfaatnya ya. Contohnya, kita memiliki teman yang gemar bernyanyi. Ketika kita merasa bosan ya atau jenuh, kita bisa bernyanyi bersama-sama dengan teman kita yang gemar bernyanyi tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Tentunya kegemaranku tidak mengganggu orang lain ya, karena ketika kita melakukan kegemaran, kita usahakan tidak mengganggu orang lain. Tahukah kamu bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua? Semangat masyarakat Papua diantaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik. Nah, ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat perlawanan membela kebaikan. Seperti cerita Cadara ya dari Papua. Silakan kalian baca halaman 107. Pembelajaran 6 halaman 111. Berikut adalah peta dari Papua. Keunikan daerah Papua antara lain, yang pertama, Papua memiliki salju abadi, tidak pernah mencair. Yang kedua, lukisan misterius di Gua Kontilola. Yang ketiga, Papua memiliki danau tertinggi. Yang keempat, Papua memiliki pasir putih di atas bukit. Yang kelima, kuliner khas Papua yang super unik.
Papua memiliki banyak keunikan dan daya tarik tersendiri. Gunung Jayawijaya yang terkenal dengan puncaknya tertutup salju terletak di Papua. Selain Gunung Jayawijaya, Papua juga memiliki banyak tempat wisata alam yang dapat memanjakan mata wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tidak hanya itu, Papua memiliki jenis fauna yang terkenal yaitu burung cendrawasih. Mari kita baca bersama-sama tentang cerita rakyat Papua yaitu asal-usul burung cendrawasih. Di suatu daerah di Papua tinggal seorang anak laki-laki bernama Kueya. Kueya tinggal bersama ibu dan adik-adik tirinya. Adik-adik tiri Kueya tidak menyukai Kueya. Mereka menjebak Kueya sehingga dia tersesat di hutan. Kueya yang tersesat di hutan mencoba untuk bertahan hidup. Dia membangun rumah kayu sederhana dan berburu. Kulit binatang hasil buruannya dia pintal menjadi benang. Kueya berencana untuk membuat sayap dari benang pintalannya. Setelah Kueya pergi, ibunya sangat sedih. Adik-adik Kueya berbohong bahwa Kueya pergi karena tidak mau tinggal bersama mereka lagi. Ibu Kueya tidak percaya. Ibu Kueya berusaha mencari tahu kebenarannya. Adik bungsu Kueya yang jujur memberitahu ibu kebenarannya. Bu, Kak Kueya tidak meninggalkan kita. Dia dijebak oleh kakak-kakak sehingga tersesat di hutan. Jelas adik bungsu Kueya. Benarkah yang kau katakan itu, anakku? Kalau begitu ibu harus mencari Kueya, sahut ibu Kueya. Ibu Kueya segera pergi ke hutan. Dia berjalan tanpa kenal lelah sambil terus memanggil-manggil Kueya sekuat tenaga. Tidak ada sahutan. Sampai akhirnya ibu Kueya melihat seekor burung muncul dari pepohonan. Begitu suara burung yang muncul di hadapan ibu Kueya. Ibu Kueya terkejut. Ternyata burung itu adalah Kueya yang menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Kueya telah berubah wujud menjadi seekor burung yang indah. Ibu Kueya mengikuti Kueya dan mengambil sejumput pintalan benang. Ibu Kueya menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya seperti yang telah dilakukan Kueya. Dalam sekejap, ibu Kueya berubah menjadi seekor burung. Dia segera terbang bersama Kueya. Adik-adik tiri Kueya ternyata menyaksikan ibunya dan Kueya yang telah berubah menjadi burung. Mereka menyesali perbuatan jahatnya. Namun, penyesalan itu telah terlambat. Kueya dan ibunya telah berubah menjadi burung yang kini dikenal sebagai burung cendrawasih.